Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan Allah taala umur serta disiapkan badan kita, juga diberikan petunjuk hidayah sehingga kita sama-sama dapat berhadir di masjid yang mulia ini dengan niatan yang sama, yaitu sama-sama menunaikan kewajiban. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Kemudian kita meneruskan pelajaran ilmu tauhid. Nah, sifat Allah yang keenam, wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi wa asyarna bi zumrati amin. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang nomor 6, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa atau esa Allah Ta'ala. Ini cuma orang kali esa. Nah, satu, esa itu satu. Itu orang yang bernama Allah itu esa, satu, tidak lebih daripada satu. Lawannya ta'addud. Lawannya sifat wahdaniyah ta'addud, artinya berbilang-bilang, lebih daripada satu, dua. Nah, itu sudah termasuk berbilang. Mustahil akal kita menolak, ya Allah berbilang lebih daripada satu. Itu akal kita yang waras pasti menolak, menolak akal kita yang waras. Wajib Allah Ta'ala esa. Nah, esa itu wajib pada hukum akal, artinya pasti Allah itu esa, satu. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan karena fihi ma'ariyatun ilallah la fasadata. Ujar Allah Ta'ala, seandainya di bumi, di langit ini lebih daripada satu Tuhan, niscaya rusaklah keduanya, langit dan bumi. Itu sudah dinyatakan Allah dalam ayat Quran. Ini seandainya Tuhan itu lebih daripada satu. Misalnya di atas langit seekor, di bumi seekor, niscaya pasti di dalam langit bumi hancur. Karena kan lain-lain para atur. Misalnya aja dalam satu negara 2 presiden, ya Pak, hancur satu negara itu. Yang seekor kayak ini, atau seekornya kayak belakang lain, itu betul lain. Kalau lain-lain atur, hancur satu negara itu. Nah, kayak itu juga seandainya dua Tuhan di alam ini, pasti hancur alam ini. Alam ini kalau hancur, itu menunjukkan Tuhan yaitu esa, Tuhan satu. Nah, jadi akal yang waras menghukum akal. Pada hukum akal Allah Ta'ala itu esa, satu. Allah itu nama zat wajibul wujud, zat yang wajib ada, yang bernama yaitu Allah. Kami orang baik maka jangan sabah nama Tuhan. Jadi juga Allah itu kan nama, nang kita sabah zat wajib wujud, zat yang wajib ada, yang bernama Allah. Nah, itu yang disebut. Dan Allah Ta'ala kan sudah dibahas dalam sifat mukhalafah bahwa hadis, dan Allah itu ada sesamaannya dengan seluruh makhluk. Dan Allah ada lingkungan kayak kita, ada berbentuk seperti benda kayak gunung, misalnya kayak pohon kayu manggana. Itu Allah Ta'ala Tuhan lain semua. Kayak apa Allah Ta'ala sebenarnya ada sesamaannya dengan makhluk. Titir kok, titir jadi paham ya, jadi di dalam kami bisa kena stres. Kayak Allah Ta'ala ya, ada seumpamanya nih, yang ada bentuk
ada baik umat kayak kita manusia, bentuk kayak benda ada, kayak apalah, makan urin ada, makan ada, sama temannya, stres kan. Apa dipikirkan? Yang ada samanya kan berpikirkan. Lain bayangkan mujassimah. Nah itu meyakinakan Tuhan berbentuk seperti kita manusia ini. Itu etikat mujassimah. Sesatnya yang masuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Mujassimah meyakinakan Tuhan berbentuk seperti bentuknya kita manusia. Baik mana? Kepala, bahawak, betangan, bebetis. Itu etikat mujassimah. Termasuk sesat juga. Nah, sesat karena meyakinakan Tuhan berbentuk seperti bentuknya manusia. Dalilnya Allah bersifat esa di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala yaitu esa, zatnya, dan Allah itu esa satu, dan sifatnya esa dua, dan afalnya segala perbuatannya esa dua. Ini dalilnya yang menjelaskan, yang menyatakan Allah bersifat wahdaniyah. Dalilnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala yaitu asalnya dan sifatnya dan afalnya. Afalnya itu segala perbuatannya, segala perbuatannya. Ujar ulama tauhid pengertian asa pada zatnya itu ada dua makna. Makna yang pertama, dan Allah Ta'ala tidak bersusun beberapa juzuk seperti kejadian kita ini. Ada kepala, awak, tangan, betis, paruh. Nah, beberapa juzuk Allah menyediakan kejadian kita ini. Tuhan katakan itu. Nah, Tuhan katakan adakah itu? Itu makna yang pertama, asa pada derajat Allah Ta'ala itu tidak bersusun zatnya beberapa jujur seperti kejadian kita manusia. Makna yang kedua, zat Allah Ta'ala tidak ada dan menyerupanya zat makhluk, atau makhluk ada dan menyerupanya zat Allah Ta'ala. Itu di dalam ilmu tauhid kita menafikan dua kam pada zat, menafikan dua kam zat, kam muttasil dan kam munfasil. Itu di dalam kitab tauhid yang alam tunggal kan. Nah, ayat apa ayat Kifayatul Awam, ya kan? Qur'udi. Apalagi itu kitab tauhid itu kitab tauhid kan alam tunggal kan. Nah, jadi menafikan di dalam menafikan dua kam bidat. Kam yang pertama dinafikan, ditiadakan, yaitu zat Allah Ta'ala bukan bersusun beberapa itu seperti kejadian kita yang Allah menjadikan. Nah, dinafikannya apa? Kam yang kedua bidat, yaitu zat Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya zat makhluk. Benda ada, baik umat ada, bertempat pun ada juga di mana-mana. Bila Allah bertempat, nah kayak kita salafi, wahabi, Tuhan bertempat as-arash ya. Berarti Tuhan bertempat as-arash, bahwa kita maksudnya bertempat mengambil tempat. Salafi wahabi, ya nama yakinakan Tuhan itu bertempat. Karena ujarannya ada ayat Quran di dalam Quran itu ada ayat Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat sayang duduk bersila di atas aras. Itu makna terjemahnya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu ditakwilkan mana itu? Ditakwilkan mereka. Jadi makna terjemahnya itu memang itu terjemahnya. Tuhan duduk bersila di atas aras. Aku Tuhan duduk bersila,
kita merasa artinya ada beda Tuhan dengan makhluk. Nah, jadi harus jamaah ayat itu ditakwilkan. Apa takwilnya? Jadi Ar-Rahmanu al-Ashtawa itu Ar-Rahmanu istawa alal arash. Allah Ta'ala yang menguasai aras, Allah Ta'ala yang bersama saya menguasai pihak aras. Itu tafsir mentafsirkan ayat itu. Karena di ayat Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat mutasyabihat, maknanya, terjemahnya menyerupai dengan makhluk. Al-Sunnah Jamaah itu wajib ditakwilkan. Nah, sekira Tuhan itu tetap bersifat mukhalafah terhadap lain satabis syai'un. Nah, jadi ujar ulama tauhid tadi. Nah, pengertian as-safadan tadi itu ada dua makna. Makna yang pertama, dan Allah tidak bersusun beberapa yusuf. Makna yang kedua, dan Allah tidak ada yang menyerupai zatnya makhluk. Nah, dan Allah tidak ada menyerupai dengan zatnya makhluk. Asa pada sifat Allah itu juga ulama ada dua makna juga. Asa pada sifatnya Allah. Nah, itu ada dua makna juga. Makna yang pertama, sifat Allah Ta'ala itu satu-satu. Sifat Allah satu-satu, walaupun banyak. Sifat kudrat satu, iradat satu, yang ayat, ilmu, rasa satu-satu, sebutin walaupun banyak, tapi sebutin. Itu makna asa pada sifat Allah Ta'ala, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sifat Allah kadada dengan menyamainya sifat makhluk, atau sifat makhluk kadada menyamainya sifat Allah. Walaupun ada pada maknanya sama, pada lafaznya, misalnya kan Allah bersifat kudrat kuasa, kita pun ada juga sifat-sifat kudrat yang dijadikan Allah, tapi beda maknanya. Kalau sifat Allah misalnya sifat kudrat itu memberi bekas, menghasilkan. Sifat kita diulangkan sifat kudrat, tapi kadang memberi bekas, kadang memberi bekas, kadang menghasilkan. Lain maknanya. Walaupun sama pada zahirnya sifat kita disebut Allah, tapi lain pada maknanya. Lain maknanya. Misalnya sifat kudrat, sifat Allah itu memberi bekas, menghasilkan. Allah bersifat, nah kuasa menyediakan makhluk. Nah, kuasa meniadakan asal diadakan baru dinyatakan Allah kuasa. Allah kuasa. Kita ada juga dijadikan Allah. Nah, di batang tubuh kita sifat kudrat, sifat kuasa, tapi dari memberi bakas. Seandainya sifat kekuasaan kita memberi bakas, orang yang cangkal berusaha pasti sedih, ya kan? Orang yang cangkal menuntut ilmu pasti alim. Orang yang dibini balaki pasti bisi anak, ya. Orang yang berobat pasti, orang sedih berobat pasti sembuh. Nah, itu seandainya sifat dan kuasa kita dijadikan Allah ini memberi bekas. Nah, jadi ada sifat Allah dengan sifat itu ada sahabat maknanya, lafaznya itu sama, tapi maknanya berlainan. Nah, jadi asa pada sifat Allah itu ulama tauhid ada dua makna, yaitu menafikan dua kam muttasil bil sifat dan kam muttasil bil sifat. Jadi artinya sifat-sifat Allah Ta'ala itu satu-satu, walaupun banyak, terlalu banyak. Yang 20 yang wajib itu yang diwajibkan dalam kita jangan mengetahuinya. Padahal banyak lagi sifat Allah ada hingganya, ada batasnya. Sifat Allah yang wajib kita. Tapi satu-satu sifat Allah, kudrat Allah, sifat kudrat satu, sifat Allah satu, sifat ilmu Allah satu, sifat Allah satu. Nah, sampai sifat mutakalimun, ya kan?
satu surat tetap. Nah itu yang dimaksud asa pada sifat Allah Ta'ala. Makna yang kedua asa pada sifat Allah yaitu sifat Allah ada yang menyamainya. Ada sifat Allah ada menyamainya makhluk. Sifat Allah ada namanya sifat makhluk. Dan asa apanya. Nah, kalau asa pada itu menafikan hanya satu kamu pasilnya, kamu pasil. Artinya hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Hanya satu perbuatan Allah yang memberi bekas. Kita perbuatan makhluk ada jadi si perbuatan. Tapi kada memberi bekas, kada menghasilkan. Kita kawas sembahyang, nah bergerak, rokok, sujud untuk pembacaan itu kita sembahyang itu dijadikan Allah atau diperbuat Allah kita kawas sembahyang. Kan sembahyang itu kita itu aja, kita kan sembahyang itu mau diperlakukan oleh sembahyang, aja beriah mana kita. Larinya kejabarian tekadnya itu jabarian kita. Jadi nak sembahyang kita itu bahaya, tapi dalam tekad kita nak menjadikan nak maulah kita mau sembahyang itu Allah. Berjalan kita juga, nak berjalan kita juga jadi banyak kata berjalan Allah Taala buatnya aja. Cuma apa tuh orang? Berjalan Allah Taala aja. Nang berjalan itu kita juga, tetapi nang menjadikan atau nang maulah kita awal berjalan Allah itu yang kita sebenarnya mah. Nang melihat kita juga ini pada apa namanya Allah Taala buatnya aja. Nah sesat tak? Ini nang melihat kita juga, tetapi nang menjadikan kita awal melihat itu Allah. Nah, jadi orang sudah diberikan ilmu makrifat karena awal melihat ingat Allah yang melihatkan berjalan, nah ingat Allah Taala yang menjadikan kau berjalan. Ya kan? Bergerak, berdiam, ingat itu orang yang sudah diberikan Allah makrifat kayak wali-wali kada lupa lagi Allah Taala. Walaupun di luar ibadah kada lupa lagi hati pada Allah Taala. Berzikir la ilaha illallah, ingat di hatinya. Namun menggerakkan akan menjadikan untuk kori bergerak atau berkata itu Allah. Nah, mau ringankan kepala kan? Ingat lagi Allah yang mau ringankan atau menjadikan beruling kepala itu Allah. Itu. Berzikir itu jangan zikir itu bahaya, banyak mananya anunya tuh isinya tuh. Jangan zikir itu buat isinya diisi itu setiap kali kita berjalan itu diisi. Nah, untuk la ilaha illallah, apalagi surat zakat diulingan mulai kanan dan kirinya kulitnya. Makanya apa ngarannya apa mata dipajamkan berzikir tak sekira bahwa kita mengisi setiap kali berzikir itu la ilaha illallah. Nah, maknanya bisa tidak ada yang sebenarnya hanya Allah. Sama maknanya. Atau bisa juga maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang dapat berikan rezeki hanya Allah. La ilaha illallah, disediati tidak ada yang menyelamatkan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan hanya Allah. Itu orang ahli makrifat diberi makrifat awalnya melain-lainakan maknanya setiap kali membaca la ilaha illallah. Amun kita kada sekali tapi bisa melain-lainakan maknanya la ilaha illallah, tidak ada pun yang sebenarnya hanya Allah itu hanya dinyatakan maknanya. La isi juga ada juga. Ini jangan diuntung aja mata paling awal sama malu karena ada pakai pelajaran meski kita belum. Untung lah kita itu marahnya dikirnya kosong, hampa, dikirnya ada basic. Nah jadi tadi mata dipajamakan, mata dipajamakan dipikir supaya kau isi, mengatiakan dalam setiap kali baca la ilaha illallah. Apalah sunat diulingakan, mulai kanan ke kiri. Nah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Illallah itu dihadapkan ke hati itu Allah kita. La ilaha illallah kan hati di sebelah kiri. Di atas pusat, rumah ada dada. Situ hati kita tak. Jadi illallah itu hadapkan ke hati. Nah saya kira jangan itu tertanam bujur-bujur kalimat Allah itu di hati kita. Nah, supaya jangan lupa lagi lawan Allah. Nah, jadi asa pada amal Allah, pada segala perbuatan Allah, yaitu yang memberi bakas perbuatan hanya satu, yaitu perbuatan Allah. Perbuatan kita manusia ada dua, tapi perbuatan manusia dijadikan Allah. Nah, dijadikan Allah. Jadi bila perbuatan kita berhasil, itu Allah akan menjadikan. Ada berhasil juga biasanya perbuatan kita, Allah itu akan menghasilkan. Nah ini etikat dalam hati. Etikat itu keyakinan dalam hati, bukan di batin. Kalau bilang kerja tahun kena di warung-warung, di pelantaran memandir etikat tidak boleh. Etikat itu keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Bila etikat dipanding, itu marahnya sama selawar simpang kata benar. Pucus kata luar, bagus lah. Selawar simpang kata luar bagus lah. Itu bagus. Pucus kata luar tidak bagus ya. Kan beres baca kata luar menjadi bagus dari dalam, tapi pucus lah. Selawar dalam, selawar simpang di dalam. Amun selawar simpang di bawah berjalan. Kayak daripada kan orang salah jawabnya bicara tentang timur. Apa orang akan terlalu stres ya orang tua. Stres orang kegilaan ya orang tua. Karena ada pas antaranya. Ini etikat itu di hati. Nah etikat di hati bukan dipandang. Boleh dipandang pasal etikat hakikat itu di dalam pengajian majelis taklim. Nah kita belajar enggak? Ini boleh etikat hakikat dipandang tidak apa-apa. Amun sudah di luar pengajian ada boleh pemandir etikat hakikat. Nah dalam kita pandir ya ada pengajian rumah di warung bunyi pacah benar atau kita sahur bunyi pacah benar bunyinya kan jangan terharinya karena yang ada puasa ada harap memandir aja harap memandir aja harap memandir aja tapi kan memakai ada itu manusia itu ada kan biasanya kalau harap memandir itu pada menjauhinya biasanya harap panggilnya itu biasanya menjauhinya. Nah kembali kita kepada penjelasan sifat Allah wahdaniyah. Artinya wahdaniyah esa Allah Ta'ala. Jadi Tuhan Allah itu satu, tidak lebih daripada satu. Lawannya ta'addud. Nah adabnya bertasydid. Dan pertama bertasydid ta'addud artinya berbilang-bilang. Jadi lebih dari dua, tiga, seterusnya itu sudah berbilang. Mulai dua itu sudah berbilang. Mustahil dia Allah berbilang. Nah, mustahil. Jadi akal kita yang waras menghukumkan Allah berbilang itu mustahil. Mustahil, pada mungkin, kada ada harapan. Apalagi ekor itu bahasa kita ngomongnya kada memandai. Nah, ada memandai Tuhan itu berbilang. Itu mustahil kita. Banyak mustahil ada bahasa kita kan ada masuk akal. Apalagi ada memadai, ada mungkin, ada harapan Tuhan berbilang. Bila Tuhan ada harapan berbilang, wajib hanya pasti Allah Ta'ala esa satu. Dalilnya di dalam Al-Quran menyatakan Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala yaitu kesadatnya. Menyatakan kesadatnya tadi ada dua makna. Makna yang pertama
dan Allah tidak bersusun beberapa juzuk. Makna yang kedua, dan Allah Ta'ala tidak ada yang menyamainya. Dan asal sifatnya, nah asal sifatnya itu ada dua makna juga. Makna yang pertama, sifat Allah Ta'ala satu-satu walaupun banyak, satu-satu sifat Allah Ta'ala. Makna yang kedua, yaitu sifat Allah kadada menyamai sifat makhluk, atau sifat makhluk kadada menyamai sifat Allah. Dan asa afalnya, asa segala perbuatannya, artinya perbuatan yang memberi bakas dan menghasilkan hanya satu, yaitu perbuatan Allah. Jadi bisa sambayang itu kita juga bahas sampai dalam niat mau sembahyangkan kita akui nang sembahyang itu kita juga, tapi nang menjadikan atau nang maulah kita mau sembahyang Allah. Ini etikat Ahlussunnah Jamaah, etikat Nabi dan para sahabat. Iya, jadi pegangan masa sembahyang Allah Ta'ala jawabannya banyak apa Allah Ta'ala sembahyang. Hilang lihat di masjid lah, orangnya biasanya 50, berarti 50 Allah Ta'ala itu ada kesalahannya. Jadi nang sembahyang kita juga sampai dalam niat kan berniatlah. Usolli fardal maghribi salat raka'atin mustaqbilan al-qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Termati apa? Aku sembahyangkan fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, jadi nang sembahyang kita juga, tapi nang menjadikan kita kalau sembahyang atau nang maulah kita sembahyang itu Allah. Berjalan kita juga di sini adanya tinggal perbedaan nih dekat Mujassimah, Mu'tazilah, Jabariyah, dekat Ahlussunnah Jamaah, dekat penghabisan dan penjelasannya. Nah, dekat 73 golongan seluruhnya dari masuk neraka. Kecuali satu golongan tidak masuk neraka. Lalu di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Rasulullah satu golongan yang tidak masuk neraka itu apa? Ujar Nabi, dan para sahabatku dinamakan oleh ulama yaitu etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi banyak orang yang sasarnya kan masalah etikatnya, keyakinannya. 73 jadi nah etikat sudah apa memang tercerai-berai, etikatnya 73 golongan seluruhnya masuk neraka di Nabi. Kecuali satu golongan tidak masuk neraka. Lalu sahabat bingung, satu golongan tidak masuk neraka. Tapi masing-masingnya yaitu etikatku dan para etikatku dan etikat para sahabatku yang Nabi. Makan kita juga yang banyak kali makan Allah Ta'ala tadi itu mau Tuhan katanya Firaun makan duluan mau Tuhan. Ini makannya Allah Ta'ala tadi yang kedampak aja. Nah itu Firaun makan duluan itu. Makan kita itu makan pada Tuhan. Nyata sekali itu seorang makan mau pada Allah makan kita juga. Nah tapi yang menjadikan atau maulah kita makan itu Allah Ta'ala. Nah memakan Allah Ta'ala pada kanto Jabariyah sama terhad Jabariyah sasar kan artinya apa ada perbedaan. Nah khalik lawan makhluk, khalik itu yang menjadikan, ada makhluk yang dijadikan. Yang nikah kita juga ada nikah Allah Ta'ala tadi aja kita mengatakan kita seorang pemulung kain ada perantara nah nikah kita juga apa utarimah nikahnya kita nikah tapi yang menjadikan atau maulah kita nikah tadi ini awal nikah yaitu Allah. Itu etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Samuaan kita ketiga Allah Ta'ala sasat juga apa itu qadariyah samuaan kita sembahyang kita juga kemampuan kita juga sembahyang kalau sembahyang berjalan kemampuan kita juga kalau berjalan melihat kemampuan kita juga kalau melihat itu ketiga Allah Ta'ala yang menjadikan menolong
Nah, pengaruhnya teh qadariyah sama seorang sama Allah Ta'ala Jabariyah sama seorang yaitu qadariyah. Nah, jadi sembahyang itu kita juga, tapi nama menjadikan atau nama ulah kita kalau sembahyang itu Allah. Amalannya para ibu sesudah kita mengenal mengetahui Allah bersifat wahdaniyah, amalannya yaitu apa yang kita lihat dengan mata kepala dan mata hati, apa aja itu semua perbuatan Allah. Ini amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat Allah wahdaniyah, ini supaya sempurna. Nah, pengenalan kita kepada sifat wahdaniyah, nah disuruh mengamalkan. Amalannya bukan dibaca. Apa yang kita lihat dengan mata kepala dan mata hati, nah itu semua perbuatan Allah. Ini lihat ini, melihat langit bumi dia ingat perbuatan Allah. Melihat pohon kayu ingat perbuatan Allah. Melihat motor ke jalan berbunyi ingat perbuatan Allah. Ya kan? Nah, melihat motor ke jalan ingat perbuatan, karena mesinnya itu ada kuasa juga yang berjalan dengan motor. Nah, berjalan motor pada kaki itu Allah, nama jadi motor berjalan ke Allah Ta'ala. Nah, itu amalan untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat wahdaniyah. Jadi amalannya apa yang kita lihat dengan mata kepala dan mata hati itu semua perbuatan Allah. Apa aja kan? Baik perbuatan kita atau perbuatan yang lainnya, nah itu pandangan di batin kita, di mata hati kita, itu adalah semua perbuatan Allah. Tapi jangan melihat pusat India dengan nyomong, itu perbuatan Allah buatnya aja. Itu ngarannya tasawuf tauhid kan begitu. Nah, jadi jangan berpikir tasawuf kan. Karena menjadi Imam Junaid al-Baghdadi man tafaqaha fi ghairi tasawuf faqad tafassaka wa man tasawuf fi ghairi tafaqih faqad tazallaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa berpikir tapi kada berilmu tasawuf, kada berhakikat, maka orang itu fasik. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi. Dan barang siapa berilmu tasawuf tapi tidak berpikir, maka sungguh orang itu kafir jinnik, kafir tersembunyi. Tadi nah, jadi balik nama melihatkan mata tadi kepada yang dimuliakan Allah. Kalau mau sekian cuma yang ditipir di hati kita. Ini perbuatan Allah Ta'ala buat dia. Melihat usaha ini atau melihat misalnya artis seksi berpakaian itu perbuatan Allah buat dia. Dia tadi tasawuf ada berpikir, ada ternyata tasawuf ada berpikir. Nah, barang siapa ujian mungkin jadi mengumpulkan keduanya. Ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya ada, fikihnya ada, maka orang itu sungguh yang sebenar-benarnya. Imam al-Baghdadi kepalanya pimpinan ulama tasawuf, pimpinan atau kepala ulama tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau pimpinan ilmu tauhid itu dua orang ulama besar, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau fikih Ahlussunnah Jamaah itu 4 orang, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Boleh kita milih di antara salah satu yang 4 itu di dalam ilmu fikih. Jadi ada kepala-kepala ilmu, jadi ilmu tauhid yang mengapalai 2 ulama besar, yaitu Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau ilmu tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau fikih yang terkenal itu 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi.
Jadi melihatkan mata tadi, mata kepala dan mata hati itu kepada yang dibolehkan Allah, yang dibolehkan Allah melihatkan, melihat langit, bumi, atau itu hanya termasuk tafakur ya. Yang sudah kita baca di dalam pembahasan itu kelebihan tafakur. Nah, di dalam kita kalau yang mampu kita masuk tafakur kalau kita mata melihat, ya kan? Melihat tumpai macam-macam tumpai bentuknya, ingat di hatinya, mata hatinya itu semua perbuatan Allah. Ini semua perbuatan Allah. Melihat burung macam-macam, jangan keluar, ingat itu semua perbuatan Allah. Nah, jadi orang sudah diberi Allah yang melipatnya kalau kita ada lupa lagi. Nah, seperti wali waktu ada lupa lagi, ada ingat tuh ada tahu lagi. Itu orang sudah diberikan Allah ilmu makrifat. Makanya Nabi, Rasul, wali-wali apa aja yang dilihatnya, ingatnya perbuatan Allah. Mendengar suara macam-macam, suara macam-macam, suara burung, ayam, suara kita manusia, suara mesin macam-macam. Ingat semuaan. Nah, itu semua itu adalah perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah. Bila ingat itu dapat pahala aja. Nah, itu makanya ibadah tafakur. Nah, di dalam ilmu tasawuf ibadah tafakur dapat pahalanya. Malahan itu ibadah nak bersihkan anti riya, anti ujub, anti takabur. Bersih ibadah tafakur. Terang naik, orang itu ngomong katanya masuk ke dalam melihat-lihat, tapi katakan tidak melihatkan kita badan melihatkan melihat tidak. Ya kan kita melihatkan melihatkan yang dia bina pakaian beginian seksi artis. Jadi ya melihat perbuatan Allah Taala ini buatnya. Nah, luput karya itu maknanya tasawuf ada berpikir. Tasawuf ada berpikir. Jadi nang sempurna itu jadi mempunyai al-Baghdadi. Pikirnya ada, tasawufnya ada. Itulah sebenar-benarnya. Nah, jadi amalannya pengenalan kita kepada sifat wahdaniyat Allah, amalannya bukan dibaca, tetapi apa yang kita lihat baik keadaan diri kita atau yang lain daripada diri kita. Nah, ingat itu semua perbuatan Allah. Ini mata hati kita. Pandangan mata hati kita. Mata Zaid itu melihat kalau merespon di hati, mata hati merespon. Mata Zaid lalu merespon di mata hati kita. Nah, itu semua perbuatan Allah. Kita kalau bergerak, berdiam, semua itu adalah perbuatan Allah. Artinya menjadikan itu Allah Ta'ala. Jangan kita nama Tuhan, kita bergerak Ta'ala berniaga. Tuhan, ya Tuhan yang kata tidak awal Muhammad itu nama Tuhan. Tidak awal nama Tuhan, Arab benar. Sugih akan lipat sugihnya jadi raja Quran. Akhirnya, nah kesombongan Fir'aun mengaku Tuhan. Banyak juga pada masa itu nama apa jangan mempercayai. Nah, mempercayai Fir'aun itu jadi Tuhannya apa Tuhan? Nah, bila ada pun bantuan dan Fir'aun pada waktu itu dibunuhnya. Tidak ada pembunuhan Fir'aun. Dibunuhnya. Fir'aun itu dilanjut Allah diistilah Allah Ta'ala, diistilah Allah Ta'ala. Ada warna dari padahal panjang betul berapa umur Fir'aun 400 tahun. Ada warna dari sekali-kali batukan kalau bisa kali batukan kalau musim batukan kalau musim salismahan. Nah, sakit kepala ada bisa juga, sakit gigi ada bisa juga. Pokoknya semua penyakit ada pernah kena Fir'aun dan diistidraj dengan Allah Ta'ala. Tapi akhirnya mati juga. Nama Tuhan tadi Fir'aun akhirnya mati di Laut Merah. Ya kan? Anak membunuh Nabi Musa.
Bisa ada mukjizat, bakalan sini, di pemakaran sini, tunggu kalau darah itu. Nang sebelah kare, nang sebelah tetap jadi laut. Nah, jadi pandangan hati kita, apa yang kita lihat itu semua perbuatan Allah. Apa yang kita lihat kan? Ya kan? Baik perbuatan kita atau perbuatan lainnya, itu pandangan hati mata batin kita, mata hati kita itu semua adalah perbuatannya Allah. Kita mau sembahyang, menjadikan kita sebagai sembahyang Allah. Kita mau berzikir kan? Nah, menjadikan kita mau berzikir Allah. Bila ingat maka itu Pak, itu nilainya pahala aja kan? Pahala aja kan itu. Nah, nilainya pahala aja. Itu marahnya ibadah tafakur. Nah, ibadah tafakur. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan amalan ini, mudah-mudahan ditolongi Allah kita kalau mengamalkan amalan sifat wahdaniyah. Amalannya apa yang kita lihat, baik lawan diri kita, atau yang lainnya, itu semua adalah perbuatan Allah. Artinya Allah yang menjadikannya. Maksud Allah artinya Allah yang menjadikannya. Itu jangan salah paham kan? Mau lihat misalnya apakah itu Allah Ta'ala perbuatan lain? Nah, artinya apa tadi? Yang menjadikan nama Allahnya itu Allah. Melihat matahari. Nah, ingat Allah yang menjadikannya. Nah, misalnya melihat motor berjalan, pesawat berjalan, ingat Allah Ta'ala yang menjadikan. Nah, menjadikan bahwa berjalan itu pesawat, itu motor. Itu artinya tembus pandangan mata batinnya tembus ada hijab. Amal orang dalam daripada ilmu makrifat melihat motor, mereka berdebat. Ada tembus lagi pandangan, tapi orang sudah dari makrifat tuh tembus pandangan itu orang yang sudah diberikan ilmu makrifat. Ada data intim, data hijab dan itu ada pandangannya itu orang yang sudah diberikan ilmu makrifat. Mudah-mudahan kita dengar bahwa mengamalkan tuntutan yaitu sifat wahdaniyah. Jadi amalannya bukan dibaca, yaitu memandang dengan mata dan mata hati apa aja yang terjadi baik dengan diri kita atau dengan orang lain, itu semua adalah perbuatannya Allah. Mudah-mudahan kita tahu mengamalkannya. Supaya tujuannya jungkang kuat untuk bergerak, ingat ini adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah, ingat terus. Ujar Nabi, Allah menilai pahala sembahyang kita menurut kita ingatnya Allah Ta'ala. Bila kita ingat benar sempurnanya mulai awal, ingat apa yang pertolongan Allah sedang sembahyang, Allah sempurna memberikan pahala sembahyang. Bila kita sabar, ingat lewat Allah, dan sama sabarnya ingat orang lain, sabar juga pahalanya. Sabar rapatnya ingat Allah Ta'ala dan sembahyang. Nah, 3 perapatnya ingat orang lain, itu seberapa tidak pahalanya. Ada ingat Allah Ta'ala mulai awal, mulai tampil tiram sampai salam, ada ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang. Ingat yang lainnya, ingat duit, ingat gawian, ingat anak, ingat bini, ingat kakek, macam-macam saja dinyatakan. Nah, sembahyang kita itu karena diberikan Allah pahala sedemikian hanya sebatas mengurangkan kewajiban, namun pahalanya nol, tidak ada pahalanya. Nah, jadi bila tetap sembahyang itu ingatkan terus-menerus untuk kita mau menggarap pembacaan wajah Fatihah, baca surah, ingat dan menjadikan kita kalau bacaan Allah. Karena rukuk pulangnya, tak rukuk, angkatkan tangan sunat Allahu Akbar. Ingat bang di hati, menjadikan akal rukuk ini Allah. Nah, sami Allah liman hamidah, ingat pula asal rukuk bacakan, ingat yang menurunkan atau menjadikan akal kawan tidaknya Allah. Nah, ingat terus.
Syaitan itu macam-macam diingatkan akan sembahyang macam-macam. Saya kira sembahyang itu ada dapat pahalanya. Jadi macam-macam syaitan. Hanya sudah tahu mereka anak ingat orang lain. Nah, ingatakan, boleh mengatakan pertolongan Allah. Ujar ulama tasawuf, hakikat Tuhan yang disembah, waktu kita menyembah apa yang kita ingatkan, itulah hakikat yang disembah. Artinya apa? Bila kita sembahyang ingat lawan gawian saja, berarti kita menyembah gawian, bukan menyembah Allah. Waktu sembahyang ingatan duit saja, misalnya nih. Nah, mulai awal kita sampai salah untuk kalimat duit jadi berarti kita menyembah duit. Waktu sembahyang ingatan laki aja, lebih misalnya. Laki nih, awas kerjakan rumah mana sampai sembahyang ingatan laki aja, dari awal sampai akhir sembahyang. Berarti dia gue menyembah laki. Menyembah laki. Bila kita ingat lawan Allah, mulai takbiratul ihram sampai salam mengingatkan pertolongannya, berarti kita wujud menyembah Allah. Jadi ujar Quran bahasa hakikat yang disembah. Waktu kita menyembah apa yang kita ingatkan, itulah jalan yang disembah. Nah, jadi kita menyembah waktu sembahyang, ingat lawan pertolongan Allah, berarti kita wujud menyembah Allah. Nah, tidak dilatih, makanya nah, jangan mengatakan dia supaya dilatih. Nah, mengatakan tadi pertolongan Allah atau mengatakan anugerah Allah. Kita kalau bacaan untuk bergerak ingat pertolongan Allah atau anugerah Allah. Ada rukuk, iktidal, sujud, ya. Nah, ingat terusan pertolongan Allah. Mau nanya latihan tak boleh. Amun sudah lihai latihannya, yang kami minta itu mengatakan sudah lihai latihannya. Nah, jangan sekali pak, jangan sekali sembahyang kita. Nah, tapi sudah lihai latihannya biasa aja lagi. Jadi anak ingat bisa ingat yang lain daripada Allah supaya boleh kata, ingat tentang pertolongan Allah tidak. Yang macam-macam syaitan ke sembahyang ke. Dikatakan macam-macam. Kan ada kalau kisahnya orang kehilangan namanya duit kan, kehilangan duit apa yang lain. Waktu sembahyang dianu dihendaknya. Terus setan ada kan untuk sembahyang masih disediakan. Dia datangi dia itu disediakan. Nah, syaitan, gawian syaitan. Jadi gawean syaitan itu supaya sembahyang kita ini kada ada nilai ibadahnya, kada ada nilainya, kada ada pahalanya, tujuannya kan. Nah, jadi biasakan dilatih tadi waktu sembahyang itu mengingatkan pertolongan Allah atau bisa saja mengingatkan anugerah Allah. Terus sampai kita bawa bacaan dalam sembahyang, tawa bagara, nah pada hadis surah takbir istighfar, rukuk, sujud, ya, duduk antara sujud, nah, duduk ayat awal, duduk ayat akhir, ingat terus mengatakan pertolongan Allah atau mengatakan anugerah Allah. Nah, sampai sini pengajian kita dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah, di majelis ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa mama abah kita, mengampuni dosa saudara dan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma ahdina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. اللهم استر عيوبنا وعيوبنا وعلمنا تذهب بركة علومهم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.